Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 matkul akuntansi syariah ekonomi syariah 4A akan menyajikan presentasi tentang kerangka dasar penyusunan laporan laporan keuangan syariah yang beranggotakan seperti di slide berikut. Pertama, langsung saja kita masuk ke materi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Behaki, dan nanti para presentator agar memperkenalkan namanya masing-masing pada saat presentasi. Pertama, KDPP LKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Kita tahu bahwa cara konvensional dan syariah itu pasti akan tentu berbeda, mulai dari segi akun-akunnya dan sampai kerangka pelaporannya. Berbeda dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional, DPP LKS memberikan konsep dasar paradigma asas transaksi syariah dan karakteristik transaksi syariah. Ada perbedaan karakteristik antara bisnis yang berdasarkan pada syariah dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Kita tahu bahwa cara konvensional dan syariah itu pasti akan tahun 2002. Nah, ini sejarah kenapa sih harus dibentuk KDPP LKS? Nah, KDPP LKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Ini akan dibahas lebih lanjut pada tujuan peranan KDPP LKS. Nah, kita tahu kan KDPP LKS itu berasaskan syariah. Nah, transaksi syariah berdasarkan prinsip apa aja sih? Pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Kedua, keadilan. Dalam pelaporan harus adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketiga, kemaslahatan umat, keberkahan umat. Keempat, keseimbangan. Kelima, akan dibahas lebih lanjut pada tujuan peranan KDPP LKS. Nah, kita tahu kan KDPP LKS itu berasaskan syariah. Nah, transaksi syariah berdasarkan prinsip apa aja sih? Pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Kedua, keadilan. Dalam pelaporan harus adil menempatkan tidak mengandung unsur haram. Mungkin itu perkembangan KDPP LKS yang didasari atas pengennya perbedaan antara yang konvensional dengan yang syariah, agar dalam pelaporannya jelas dan dibaca dengan baik oleh para pembaca dan disusun dengan baik oleh para akuntan. Selanjutnya bisa diperdengarkan presentasi dari Muhammad Aldo. Silakan. Ya, selanjutnya yaitu bagian pendahuluan dari KDPP LKS. Dilakukan penyempurnaan khususnya mengenai pemakaian dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi, dan karakteristik transaksi syariah. Pada bagian 7 laporan keuangan tersebut, tambahan tujuan selain yang diatur dalam KDPPLK, yaitu tujuan laporan keuangan yang terkait dengan yang pertama itu pemberian informasi dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ialah pemberian informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah. Nah, selanjutnya ialah tujuan dari KDPP LKS ini. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Seperti yang pertama ialah investor, yang kedua pemberi dana akord, yang ketiga pemberi dana syirkah temporer, yang keempat pemilik dana titipan, yang kelima pembayar dan penerima zakat, infak, sodako, dan wakaf,
Yang keenam, pengawas syariah. Yang ketujuh, karyawan. Yang kedelapan, pemasok dan mitra usaha lainnya. Yang kesembilan, nasabah. Yang kesepuluh, otoritas pengawasan. Yang ke-11 Bank Indonesia, yang ke-12 pemerintah, ke-13 lembaga penjamin simpanan, dan yang terakhir ialah masyarakat. Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh Askia. Selanjutnya masih tujuan KDPPLKS. Ablak sih Bapak. Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan antara lain meliputi satu, posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Yang kedua, kepatuhan terkait syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang ketiga, tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Terus yang keempat, pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang kelima, tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Yang keenam, pemenuhan kewajiban obligation fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, terus yang poin C, laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan KD PPLKS disebutkan bahwa KD PPLKS bertujuan untuk dijadikan sebagai acuan bagi berbagai pihak antara lain. 1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi syariah. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya, Saya Dina Widya Putri, saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian di masa lalu. Yang ketiga, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut Kasmir 2014, mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen
perusahaan dalam suatu periode. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tiani akan melanjutkan menjelaskan unsur laporan keuangan. Unsur-unsur dalam laporan keuangan itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada neraca. Neraca sebagai laporan yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan perusahaan. Neraca mempunyai unsur-unsur penyusun. Yang pertama itu ada aktiva atau aset. Aktiva ini adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu atas laporan keuangan. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Encang. Septiani akan melanjutkan menjelaskan unsur laporan keuangan. Unsur-unsur dalam laporan keuangan itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada neraca. Neraca sebagai laporan yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan perusahaan. Neraca mempunyai unsur-unsur penyusun. Yang pertama adalah utang perusahaan saat ini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan akan dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang dengan sumber daya ekonomi yang ada. Kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang selanjutnya itu ada ekuitas. Ekuitas dapat diartikan sebagai hak residual atau sisa atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Elemen penyusun ekuitas ini adalah yang pertama itu modal, yang kedua itu agio saham, yang ketiga ada laba ditahan, dan selanjutnya itu ada laporan dari laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja atau prestasi perusahaan selama kurun waktu tertentu. Unsur-unsurnya itu ada penghasilan, yang kedua itu ada biaya, selanjutnya itu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan aktiva bersih atau aktiva kewajiban dalam periode tertentu. Unsur-unsurnya itu ada saldo awal periode, laba bersih periode berjalan, dan transaksi yang berkaitan dengan pemilik. Selanjutnya. Laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi yang pertama komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Yang pertama itu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas. Yang B, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Itu ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang C, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afrizal. Ya, bisa dilanjut. Mulai ya. Selanjutnya yaitu ada unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Yang pertama ada aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Yang kedua ada kewajiban, yaitu utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga ada dana syirkah temporer, yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, ada ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Selanjutnya, masuk ke bagian persamaan dasar akuntansi. Jika di akuntansi konvensional,
neracanya itu adalah aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Nah, perbedaannya di neraca akuntansi syariah, neracanya itu adalah aktiva sama dengan kewajiban plus investasi tidak terikat plus modal. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.